Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2641 Orang Kuat dari Dongzu. Raja Ular dan Raja Harimau telah mengintai di celah Tianming bersama 36 bintang dari Sekte Iblis Tiangang, menunggu perintah dari Sekte Iblis. Tepat ketika wanita berambut putih memerintahkan kota untuk ditembus, Raja Ular dan Raja Harimau segera melancarkan kerusuhan di jalur Tianming. Raja Ular dan Raja Harimau sama-sama berada di alam aspirasi kesempurnaan agung, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Prajurit alam aspirasi biasa bukanlah tandingan mereka. Dan 36 bintang dari Sekte Iblis Tiangang bahkan lebih berani dan sangat kuat. Orang-orang kuat di alam aspirasi di Tianming Pass segera dibunuh dan dilukai sebanyak yang mereka bisa. Di luar kota, Raja Singa dan Raja Serigala bergabung untuk menghancurkan formasi. Formasi pemisahan 9 orang suci kini telah dihancurkan oleh 4 lapis tirai tipis. Jika terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama lagi formasi pemisahan 9 orang suci tidak dapat lagi bertahan, dan penghalang takdir pasti akan dipatahkan oleh kemudian. Gu Daozi berkata dengan suara dingin, Tuan Sekte Luar, gunakan semua kekuatanmu untuk membunuh semua penghalang jahat Sekte Iblis di jalur Tianming untukku dulu. Tuan. Sekte Luar mengangguk, melihat ke belakang, dan berkata dengan dalam mata, semuanya, ini waktunya bagi kita tulang-tulang tua untuk keluar dan meregangkan otot-otot kita. Begitu Master Sekte Luar selesai berbicara, gelombang riak menyebar di kehampaan di belakang jalan kuno dan Master Sekte Luar. Seorang pejuang terungkap, haha, ini benar-benar waktunya untuk keluar dan meregangkan ototmu. Aku khawatir para pejuang di Dongzu telah melupakan kita. Ayo pergi dan temui Patriark Tusan dan Penatua Ular. Selusin pria kuat keluar dan langsung menuju ke Tianming Pass. Terimalah kematian. Leluhur Tusan menebas dengan pedang iblisnya, hendak membunuh seorang prajurit alam aspirasional di depannya. Wajah prajurit Ascension Realm penuh dengan kepanikan awalnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah pedang Patriark Tusan, dan hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Tetapi pada saat ini, prajurit alam aspirasi tidak merasakan penurunan kekuatan untuk waktu yang lama. Membuka matanya, dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul di depannya, menatap leluhur Tusan dan tersenyum. Leluhur Tusan, lama tidak bertemu, kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Nenek moyang Tusan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, Gu Liansing. Itu kamu, Pak Tua. Pria tua berambut putih Gu Liansing adalah orang kuat tiada taraf dari keluarga Gu di Akademi Dongzu. Dia sangat kuat. Sejak ratusan tahun yang lalu, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan alam aspirasi, dan dia mengasingkan diri untuk mencari peluang menerobos alam Tao. Jika bukan karena kekacauan yang terjadi di Dongzu saat ini, leluhur keluarga Gu ini tidak akan pernah meninggalkan pengasingan. Gu Liansing tersenyum dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan lelaki kecil itu sejak saat itu. Leluhur Tusan, saya ingat Anda juga seorang murid Akademi Dongzu saat itu, dan kamu juga berasal dari kampus timur. Salah satu putra semi suci. Saya tidak menyangka bahwa hari ini Anda akan mengarahkan pisau daging Anda pada calon saudara laki-laki dan perempuan junior Anda. Sungguh malang bagi tuan kita, kata Gu Liansing sambil tertawa kecil. Patriark Tusan tersenyum sedikit dan berkata, Gu Liansing, di antara orang-orang kuat di Dongzu saat ini, jika mereka adalah pejuang di alam aspirasi, siapa yang belum pernah ke Akademi Dongzu untuk berlatih? Orang-orang kuat di Dongzu meninggalkan akademi. Ini adalah akal sehat abadi. Tetapi tidak semua murid Akademi Dongzu akan berterima kasih kepada Akademi Dongzu setelah meninggalkan akademi. Apa yang saya alami di Akademi Dongzu bukanlah sesuatu yang bisa Anda nilai. Saya sangat membenci tempat itu. Jika suatu saat aku melangkah ke alam Tao, aku pasti akan membelah lautan dewa dan iblis dengan satu pisau. Kata leluhur Tusan dengan wajah dingin. Gu Liansing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sungguh disayangkan bagi guru. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, aku akan membersihkan pintu Akademi Dongzu. Leluhur Tusan berkata dengan dingin, kamu sudah sangat tua, kamu tidak tahu bahwa kamu masih belum memiliki kekuatan yang dulu kamu miliki. Leluhur Tusan diam-diam mengangkat cara ajaib dan memandang Gu Liansing. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua lain berjalan dari sisi Dulao. Lelaki tua ini mengenakan jubah biru, meskipun ada tanda-tanda usia di wajahnya, dia penuh energi. Terutama matanya, sedalam langit berbintang yang luas. Ahem, Lan Yuanshan. Dulao memandang lelaki tua kurus di depannya dan berkata dengan tenang. Orang tua kurus itu memandang Dulao tanpa ekspresi, ekspresinya diam,
dan dia menatap Dulau dengan sedikit rasa jijik di matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lan Yuanshan, seperti yang bisa Anda ketahui dari namanya, berasal dari klan Lan di Akademi Dongzu, dan merupakan orang kuat di klan Lan yang bercita-cita mencapai alam kesempurnaan agung. Ketika Dulau melihat Lan Yuanshan mengabaikannya, dia langsung tertawa datar, menggoyangkan tongkat berbentuk ular di tangannya, mengeluarkannya, berubah menjadi ular hitam panjang, dan bergegas menuju Lan Yuanshan. Lan Yuanshan memandang Dulau dengan acuh tak acuh, berdiri di tempat dengan tangan terikat, tidak bergerak, tepat saat ular hitam panjang itu membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas ke depan Lan Yuanshan. Ada kilatan cahaya di mata Lan Yuanshan, dan semburan aura biru es muncul. Ular panjang itu segera berhenti di depan Lan Yuanshan dan membeku di udara. Namun penampakan ular hitam panjang ini tetap mempertahankan tampilan ganasnya. Seni bela diri yang diwarisi dari darah klan Lan, kata ular tua dengan ekspresi dingin. Lan Yuanshan tidak mengatakan sepatah kata pun, saat semangat bela dirinya dilepaskan, dia mengambil langkah maju dan menyerang Snake Lao. Gu Lianxing dan leluhur Tusan bertarung bersama. Pertarungan antara Lan Yuanshan dan Snake Lao dimulai. Pada saat yang sama, di dalam Tianming Pass, ada orang kuat lainnya yang bercita-cita ke alam Dzogchen untuk mengambil tindakan. Sekelompok makhluk kecil yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. 6 lelaki tua muncul di udara, menatap dengan dingin ke-36 bintang dari Sekte Iblis Tiangang. 30 orang kuat dari Sekte Iblis yang bercita-cita ke tingkat atas semuanya memandang dengan ekspresi ngeri, Lan Yuanxing dari keluarga Lan, Gu Tianxuan dari keluarga Gu, Chen Xinghe dari keluarga Chen, dan Kong Wu dari keluarga Kong. Dari kampus selatan, guru tetua Ziliang, dan tetua Zhang Xifeng dari kampus timur. Ketika 30 ahli alam bertujuan dari Sekte Iblis melihat 6 orang ini keluar, ekspresi mereka berubah dingin dalam sekejap. Keenam orang ini jelas merupakan makhluk tertinggi di Akademi Dongzu, dan semuanya telah mencapai alam Dzogchen. Zhang Xifeng tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Saudara Gu dan aku akan berurusan dengan 2 orang kuat lainnya di luar yang bercita-cita untuk mencapai alam kesempurnaan agung. Orang lainnya mengangguk, dan Zhang Xifeng dan Gu Tianxuan berbalik. Bergegas menuju bagian luar formasi esensi dunia 9 orang suci. Raja Singa awalnya mengangkat tangan emasnya dan terus menghancurkan formasi pemisahan 9 orang suci, tetapi pada saat ini, Zhang Xifeng dan Gu Tianxuan tiba di depan formasi. Gu Tianxuan berkata dengan dingin, teknik Dewa Perang pada awalnya adalah keterampilan rahasia Sekte Dewa Perang 100.000 tahun yang lalu, tetapi setelah Sekte Dewa Perang dihancurkan, keterampilan magis ini juga hilang. Bagaimana Anda mendapatkannya? Raja Singa memandang Gu Tianxuan sambil tersenyum dan berkata, apakah hal-hal yang tidak dimiliki keluarga Gu Anda di gedung kuno dan modern, jangan izinkan orang lain memilikinya. Sudah diketahui semua orang para pejuang di Dongzu bahwa keluarga Gu memiliki bangunan kuno dan modern, yang menampung segala sesuatu di benua Dongzu dan Mangu. Buku-buku kungfu dan harta karun langka pada dasarnya adalah benda-benda yang pernah muncul di masa lalu, dan hanya ada beberapa kata di dalamnya bangunan kuno dan modern. Tapi satu-satunya hal yang tidak dimiliki keluarga Gu adalah teknik Dewa Perang ini. Bab 2642 Tawon Asap Kuning dan Semut Pemakan Mayat. Apa? Jika Anda tidak memiliki apapun di bangunan kuno dan modern keluarga Gu Anda, tidakkah Anda mengizinkan orang lain memilikinya? Kata Raja Singa sambil tersenyum dingin. Gu Tianxuan tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan tenang, memang benar bahwa tidak ada seni Dewa Perang di gedung Gujin sebelumnya, tapi saya yakin tidak akan lama lagi akan ada. Saat dia berbicara, Gu Tianxuan bergegas menuju Raja Singa. Pada saat ini, Zhang Xifeng melihat ke arah Raja Serigala yang tidak bergerak. Sepertinya lawanmu adalah aku, kata Zhang Xifeng sambil tersenyum. Raja Serigala mengangkat kepalanya tanpa ekspresi dan menatap Zhang Xifeng dengan jentikan tangannya. Pedang tajam muncul di tangannya, memancarkan cahaya pedang yang kuat dan aura yang ganas. Senjata spiritual tingkat raja. Zhang Xifeng terkejut saat melihat pedang di tangan Raja Serigala. Ini adalah senjata spiritual tingkat raja. Raja Serigala serius dengan kata-katanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas tubuh Zhang Xifeng dengan pedang kuat yang merobek langit. Zhang Xifeng segera mengerahkan kekuatannya dan mulai menghadapinya. Kematian. Raja Serigala mendengus dingin, pedangnya bersinar dengan ganas. Begitu pedangnya jatuh, ekspresi Zhang Xifeng berubah karena terkejut, dan dia lari dengan cepat. Pada saat yang sama, dia berseru, seni pedang Netherworld. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki seni pedang Netherworld?
Raja Serigala memegang pedang tajam di tangannya dan melihatnya dengan kejam. Memegang Zhang Xifeng, api iblis yang mengerikan membakar tubuhnya, dan cahaya pedang itu gelap, seolah-olah itu adalah pisau tajam yang datang dari Jiuyu. Raja Serigala tidak menjawab pertanyaan Zhang Xifeng. Dia mencengkeram pedangnya erat-erat dan terus-menerus menyerang Zhang Xifeng. Di bawah kekuatan seni pedang Netherworld, Zhang Xifeng mundur dengan mantap, tidak mampu melawan sama sekali. Namun Zhang Xifeng bukanlah karakter biasa. Meski ia bukan seorang pejuang dari 4 keluarga kuno Akademi Dongzu, ia pernah dianggap sebagai talenta tiada taraf di Dongzu. Ketika dia mengenali teknik pedang Nether, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan mulai menangani teknik pedang cepat Raja Serigala. Teknik pedang Netherworld, rangkaian ilmu pedang ini pernah menyebabkan gelombang besar di benua timur. Pernah ada seorang pendekar pedang yang menggunakan rangkaian ilmu pedang ini untuk membunuh lautan dewa dan iblis dan membantai prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Dan pertempuran itu terjadi hampir di atas lautan para dewa dan iblis. Mayat para pejuang dapat dilihat di mana-mana. Darah mereka mewarnai lautan para dewa dan iblis menjadi merah. Butuh 3 tahun bagi dunia untuk mendapatkan kembali kejernihannya. Dan rangkaian teknik pedang Netherworld ini juga meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan bagi generasi prajurit tua di Akademi Dongzu sejak saat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam pertempuran sengit untuk mencapai alam Dzogchen. Belum lagi intervensi para pejuang di alam pemberontakan kematian, bahkan jika prajurit biasa di alam Ascension mendekat, mereka akan terkejut dengan kekuatan mereka yang kuat. Perang berlanjut dengan momentum yang besar. 3 jam kemudian, di kota, lebih dari setengah dari 36 bintang Sekte Iblis Tiangang terbunuh atau terluka. Raja Ular dan Raja Harimau dipukuli hingga berkeping-keping. Di luar kota, meskipun Raja Singa dan Raja Serigala terlebih dahulu menerobos tirai cahaya 4 lapis, Gu Tianxuan dan Zhang Xifeng mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk menerobos lingkaran sihir. Di pegunungan di luar medan perang, leluhur tua Ding berkata kepada wanita berambut putih, "Tuan, sepertinya ada masalah di kota Tianmingguan. Lebih dari separuh bintang 36 Tiangang telah terbunuh atau terluka. Fondasi Akademi Dongzu terlalu kuat. Saya khawatir ada lebih dari 10 pejuang yang bercita-cita untuk mencapai alam kesempurnaan agung." Sampai saat ini, Patriark Ding merasa bahwa keluar dari zona perang selatan di wilayah Jianghai bukanlah hal yang mudah. Pilihan yang bijak. Ketika wanita berambut putih mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, "Apakah hanya ada selusin orang di sini?" Sangat sedikit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Patriark Ding, wanita berambut putih itu tersenyum menghina. Leluhur Ding tampak ngeri. Ada lebih dari selusin pria kuat yang mendambakan alam kesempurnaan agung. Kekuatan tempur mereka cukup untuk menyapu seluruh benua timur, tetapi di mata wanita berambut putih, mereka sepertinya tidak layak untuk disebutkan. Leluhur Ding berkata, "Tuan, pemimpin sekte, jika kita terus seperti ini, saya khawatir kita tidak hanya tidak dapat menembus formasi jalur Tianming, tetapi juga Raja Harimau, Raja Ular, dan 36 bintang iblis. Sekte Tiangang semuanya akan mati di Tianming Pass." Mata wanita berambut putih itu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Sekarang aku menyimpannya, mereka masih bisa menjalankan tugas untukku. Baiklah, aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Biarkan aku melakukannya," kata wanita berambut putih ringan. Tertawa. Leluhur tua Ding tertegun dan memandang wanita berambut putih itu dengan ekspresi demam. Sejak Patriark Ding mulai mengikuti wanita berambut putih ini, dia berulang kali dikejutkan oleh metodenya yang tidak terduga. Saat itu, wanita berambut putih itu menepuk-nepuk kepala ular putih di sebelahnya. Ular putih itu membuka mulutnya dan mengeluarkan tas penyimpanan, yang jatuh ke tangan wanita berambut putih itu. Leluhur tua Ding melirik tas penyimpanan ini 2 kali. Tepatnya, ini bukanlah tas penyimpanan, tapi tas pengontrol binatang. Tas penjinak binatang khusus digunakan untuk membawa binatang spiritual. Wanita berambut putih itu memegang tas pengontrol binatang, dan dengan kilatan inspirasi di tangannya, dia membuka kunci tas pengontrol binatang. Ada celah di tas pengontrol binatang, dan semut seukuran telapak tangan mulai merangkak keluar dari tas pengontrol binatang. Semut ini dilapisi perunggu, memancarkan cahaya dan penuh spiritualitas. Setelah merangkak keluar dari tas pengendali binatang, dia mendarat di tanah, menyelinap ke tanah, dan menghilang. Wanita berambut putih itu melemparkan tas pengontrol binatang langsung ke tanah dari tas pengontrol binatang. Semut merangkak keluar satu persatu, dan bergegas menuju medan perang dalam jumlah ribuan. Melihat begitu banyak semut merangkak keluar, leluhur tua Ding merasakan sedikit mati rasa di kulit kepalanya.
Pada saat yang sama, wanita berambut putih terkekeh, lebah asap kuning, jumlahnya masih terlalu sedikit untuk mempengaruhi situasi pertempuran, jadi tambahkan lebih banyak. Saat dia berbicara, ular putih mengeluarkan tas pengontrol binatang lainnya. Wanita berambut putih membuka tas penyimpanan, dan tawon terbang satu demi satu dan bergegas menuju medan perang. Ada begitu banyak tawon saat ini sehingga tidak dapat diprediksi, seolah-olah seluruh wilayah Jianghai diselimuti oleh asap kuning. Leluhur Ding dengan penasaran bertanya, Tuan Sekte Guru, dapatkah tawon dan semut ini menghadapi orang-orang kuat yang berada di alam aspirasional? Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, bagaimana ini mungkin? Meskipun asap kuning tawon dan mayat semut pemakan tidak memiliki kekuatan yang tinggi, jumlahnya sangat banyak, mereka lebih dari mampu menghadapi beberapa prajurit di alam Yinsane dan prajurit di alam kematian dan kesulitan. Tetapi jika Anda ingin mengandalkan pada mereka untuk membunuh para pejuang di alam Dzogchen, itu hanyalah mimpi bodoh. Leluhur tua Ding tampak serius ketika mendengar ini. Berkata, kalau begitu. Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tentu saja aku punya cara lain. Lebah asap kuning akan membunuh semua prajurit di medan perang ini. Semut pemakan mayat akan memakan medan perang ini. Semua yang ada di dalamnya, termasuk mayat dan dinding lingkaran sihir Tianming Pass. Leluhur tua Ding mengangguk sedikit. Wanita berambut putih itu menghela nafas pelan, dengan tatapan kejam di matanya, pertempuran saat itu sangat kejam sehingga aku memiliki ribuan serangga beracun di tanganku, tapi sekarang hanya tersisa tawon asap kuning dan semut pemakan mayat. Kalau serangga beracun lainnya masih ada, apalagi nasib ini dipertaruhkan. Bahkan di wilayah sungai dan laut ini, aku bisa mendapatkannya di ujung jariku. Kata wanita berambut putih itu dengan dingin dan kejam. Di medan perang di depan, saat tawon asap kuning menutupi langit dan matahari terhalang, dan semut pemakan mayat menembus ke dalam jurang tanah, perubahan yang mengguncang bumi segera terjadi di medan perang. Jenis tawon apa ini? Salah satu dari mereka berteriak ketika melihat seekor tawon berlari ke arahnya. Tawon itu menyengatnya, langsung menyuntikkan racun. Terdengar jeritan nyaring dari sang pendekar, lalu ratusan tawon menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, sang pendekar berubah menjadi genangan nanah dan darah. Dan di arah lain, semut perunggu muncul dari tanah satu demi satu dan memanjat tubuh prajurit di sepanjang telapak kaki prajurit. Ratusan prajurit memanjat dan memakan daging dan darah para prajurit ini dalam sekejap. Ah, tolong. Tidak, tidak. Tanganku, daging dan darah di tanganku hilang. Kakiku dimakan semut itu, kakak senior. Selamatkan aku, kakak laki-laki, selamatkan aku tidak ingin mati. Tolong, aku tidak ingin mati. Lari, selamatkan aku. Jeritan, ratapan, dan panggilan bantuan bergema di medan perang. Semua prajurit hampir pingsan seluruhnya pada saat ini. Semua lini pada dasarnya runtuh saat ini. Para prajurit Akademi Dongsu diubah menjadi nanah dan darah oleh racun tawon, atau daging dan darah mereka dimakan oleh semut pemakan mayat. Bab 2643 Lin Bai, apakah kamu siap? Ketika semut pemakan mayat dan tawon asap kuning bergabung dalam medan perang dalam jumlah besar, seolah-olah dewa kematian akan datang. Semua prajurit Akademi Dongsu tidak mampu menahan begitu banyak racun. Pemimpin jalur kuno menginginkan pertempuran besar di alam Ding, tetapi tidak melihat ke medan perang. Sebaliknya, Bai Xiao Xiao, yang merupakan salah satu komandan pertempuran ini, sedang menatap medan perang dengan penuh perhatian. Saat dia melihat kematian misterius para prajurit satu persatu, ekspresinya menjadi serius. Segera, Bai Xiao Xiao berkata kepada Gu Daozi, cepat, biarkan semua prajurit kembali ke Tianming Pass, dan biarkan orang-orang kuat dari keluarga Chen dari Akademi Dongsu pergi untuk mengembangkan formasi pelarian dunia 9 orang suci. Gu Daozi berkata dengan dingin. Ada apa? Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin, pemimpin sekte iblis mana yang telah mengambil tindakan? Jika kita tidak menarik semua prajurit tepat waktu, semakin banyak korban yang akan bertambah. Ayo mundur dulu. Gu Daozi melihat ke medan perang, banyak sekali prajurit yang berubah menjadi nanah dan darah, dan beberapa prajurit bahkan dimakan seluruhnya, tanpa ada daging dan darah yang tersisa di tubuh mereka. Semua murid, mundur ke Tianming Pass. Pada saat ini, Gu Daozi mengeluarkan token transmisi suara dan menggunakan metode unik Akademi Dongsu untuk menyampaikan perintah kepada setiap prajurit di Akademi Dongsu. Pada saat ini, murid Akademi Dongsu di medan perang segera mundur dan kembali ke Tianming Pass. Pada saat yang sama, Raja Harimau dan Raja Ular di jalur Tianming,
serta orang-orang kuat lainnya yang tersisa dari 36 bintang Tiangang, berjuang untuk keluar dari jalur Tianming untuk bersaing dengan orang-orang kuat dari iblis. Sekte. Medan pertempuran antara Akademi Dongzu dan Sekte Iblis telah dimulai lagi. Setelah setengah hari bertempur, kedua belah pihak kini tampaknya kembali ke awal. Bai Xiao-Xiao menyaksikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Dongzu mundur ke Tianming Pass, mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanan, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu di sini?" Di atas token transmisi suara. Setelah sekian lama suara kekanak-kanakan datang, kami telah tiba di daerah Jianghai. Ketika Bai Xiao-Xiao mendengar suara ini, dia menarik napas panjang, ekspresi tegangnya akhirnya terasa lega, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Perang dimulai sekarang. Bai Xiao-Xiao berkata dengan dingin. Semua prajurit dari Akademi Dongzu mundur ke jalur Tianming, sementara prajurit dari keluarga Chen dari Akademi Dongzu bekerja keras untuk memperbaiki formasi pemisahan 9 orang suci. Kini beberapa orang kuat yang bercita-cita untuk mencapai alam Dzogchen, Gu Lianxing, Gu Tianxuan, Lan Yuanshan, Lan Yuanxing, Chen Xinghe, Kong Wu, Zhang Xifeng, dan Xi Ziliang juga berdiri di tembok kota. Gu Daozi dan Master Sekte Luar menarik napas dalam-dalam. Semua putra kuasi suci juga kembali ke Destiny Pass pada saat ini. Dalam pertempuran ini, tidak ada putra kuasi suci yang tewas. Meskipun banyak putra kuasi suci yang terluka parah, untungnya, tidak satu pun dari mereka yang berada dalam bahaya nyawa. Lin Bai dan Lan Yuxin datang ke sisi Bai Xiao-Xiao dan berdiri tidak jauh dari jalan kuno. Di depan jalur Tianming, prajurit Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan muncul di depan formasi pemisahan 9 orang suci. Di udara, tawon asap kuning yang menghalangi langit menutupi langit dan muncul secara padat di luar formasi. Di bawah tanah, Lin Bai samar-samar bisa melihat beberapa semut perunggu muncul dari tanah, tapi kemudian mereka masuk ke tanah lagi dan menghilang. Sebelum pembentukan, 4 Raja Dharma, 36 bintang Tiangang, 72 setan bawah tanah, dan 108 jenderal Tiangong lainnya berdiri berjajar dan melihat ke dalam celah Tianming. Bai Xiao-Xiao kembali menatap Lin Bai dan berkata dengan tenang, pemimpin Sekte Iblis telah mengambil tindakan. Sepertinya dia tidak memiliki banyak kesabaran lagi dan berencana untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Lin Bai, apakah kamu siap? Bai Xiao bertanya dengan dingin. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, saya telah bertarung di medan perang selama setengah hari, dan Anda baru saja datang untuk bertanya apakah saya siap. Tentu saja saya sudah membuat semua persiapan. Bai Xiao-Xiao mengangguk tanpa ekspresi, bagus. Pada saat itu, tubuh Bai Xiao-Xiao perlahan terbang di udara dan muncul di tepi formasi pemisahan 9 orang suci. Dia mengenakan jubah kerajaan dan keanggunan permaisuri yang tiada taraf membuatnya. Para pejuang di seluruh dunia tercengang. Mungkinkah hal sebesar serangan di wilayah Jianghai hanya melibatkan orang-orang kuat dari Sekte Iblismu? Karena penguasa Sekte Iblis ada di sini, mengapa tidak muncul? Bai Xiao-Xiao mengambil inisiatif dan berteriak. Keempat Raja Dharma memandang Bai Xiao-Xiao dengan ekspresi tanpa ekspresi, tidak tergerak. Di antara prajurit berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakang 4 Raja Dharma, sebuah lorong perlahan terbuka pada saat ini, dan sepertinya sosok penting sedang berjalan sedikit demi sedikit. Bai Xiao-Xiao melihat ke dalam lorong. Dalam asap di depan, dia sepertinya bisa melihat seorang wanita berjalan perlahan. Apakah ada Master Sekte Iblis yang telah tiba? Perang telah berlangsung begitu lama, dan kita belum melihat Master Sekte Iblis ini. Ya, dikatakan bahwa dimanapun Master Sekte Iblis ini lewat, tidak ada rumput yang tumbuh. Bahkan jika seseorang telah melihatnya, mereka semua mati. Aku ingin tahu apakah pemimpin Sekte Iblis ini dapat menimbulkan badai besar di Dongzu dengan 3 kepala dan 6 lengannya. Di kota dinding, satu persatu murid Akademi Dongzu memandang prajurit Sekte Iblis di depan dengan napas tertahan. Lin Bai juga melihatnya. Lin Bai juga sangat penasaran di dalam hatinya, siapa pemimpin Sekte Iblis ini. Di antara prajurit Sekte Iblis, aura kuat datang dari lorong itu dan menyerang formasi pemisah dunia 9 orang suci. Saya pikir siapa yang mengatur pasukan di daerah Jianghai. Ternyata Yang Mulia Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke daerah Jianghai untuk memimpin pertempuran. Terdengar suara seorang wanita. Sedikit senyuman. Di lorong itu, seekor ular putih yang panjangnya sekitar 100 kaki perlahan muncul di mata semua orang. Ketika Lin Bai melihat ular putih itu, ada sedikit keterkejutan di matanya. Lin Bai tidak akan pernah melupakan ular putih ini. Karena pada suatu ketika,
Lindong wilayah 10.000 kerajaan hampir musnah dilalap api karena ular putih ini. Dan ular putih ini juga merupakan binatang suci dari Sekte 5 Racun Lindong, dan tidak aktif sepanjang tahun. Dalam pertempuran di Lindong, pemimpin 5 racun berusaha sekuat tenaga untuk membangunkan ular putih tersebut. Jika Lin Bai dan Hong Su tidak bergabung saat itu, Hong Su akan menggunakan lalebay untuk memaksa ular putih tertidur lelap. Kalau tidak, Lindong akan semua prajurit akan mati di tangan ular putih ini. Itu dia. Lin Bai menatap ular putih itu dengan tatapan kosong. Kemudian, saat ular putih ini muncul di mata semua prajurit, mengangkat pandangan mereka sedikit, dan mereka semua melihat bahwa di atas kepala ular putih itu, berdiri seorang wanita bertelanjang kaki berpakaian putih dengan wajah cantik dan bibir merah centil. Dengan rambut putihnya yang bergoyang tertiup angin, dia tidak terlihat seperti peri yang jatuh ke dunia fana, melainkan seperti penyihir yang merayu orang dan menuntut nyawanya. Dan ketika Lin Bai melihat wanita bertelanjang kaki dengan pakaian putih di atas ular putih, emosinya runtuh, matanya meledak, dan bahkan pedang iblis yang dipegang erat Lin Bai jatuh ke tanah secara tidak sengaja. Jepret! Pedang iblis terlepas dari tangan Lin Bai dan tertancap di tanah. Lan Yuxin, yang berada di samping Lin Bai, memandang Lin Bai dengan heran. Dia tahu bahwa seorang kultivator pedang tidak akan pernah melepaskan pedangnya. Tapi saat ini, Lin Bai bahkan tidak bisa memegang pedangnya sendiri. Lan Yuxin melihat Lin Bai menatap wanita berbaju putih dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dengan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya. Setelah tertegun lama, suaranya bergetar, dan dia berteriak pelan, "Ye Suxin." Bab 2644 Master Sekte Iblis. Kamu Suxin. Seekor ular putih dengan sisik giok putih, tanpa cacat. Di atas kepala ular putih itu, ada seorang penyihir tiada taraf, dengan pakaian putih dan rambut putih, bibir merah menawan, dan kaki telanjang yang indah. Ada sedikit senyuman di sudut mulutnya, namun ada pesona menggoda yang muncul. Saat Lin Bai melihatnya, jantungnya hancur. Ye Suxin. Suxin. Mata Lin Bai melebar dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Lin Bai mungkin tidak akan pernah melupakan wanita ini seumur hidupnya. Dia adalah Ye Suxin. Dia adalah wanita pertama Lin Bai selama pertempuran di Miracle Ridge. Demi menyelamatkan Lin Bai, dia rela bunuh diri di tangan orang-orang kuat Lingnan, sehingga memberi Lin Bai secercah harapan. Itu juga karena Lin Bai sangat marah sehingga dia bergegas ke Lingnan dan menumpahkan darah hampir semua orang berkuasa di Lingnan. Tapi Lin Bai tidak rela membiarkan Ye Suxin tersesat. Dia menggunakan pembalikan formasi Yin dan Yang, yang ditinggalkan oleh 5 orang suci racun untuk membangkitkan Ye Suxin. Namun, karena formasinya tidak lengkap, meskipun dia mengingat jiwa Ye Suxin, dia tidak bisa membangkitkan Ye Suxin. Ye Suxin tidak bangun. Lin Bai kemudian menginjakkan kaki di Lingnan, membalas dendam sambil mencari cara untuk membalikkan formasi Yin dan Yang. Sampai terakhir kali Lin Bai bersiap untuk pergi ke Kunsu, dia pernah kembali ke wilayah segala bangsa. Saat itu dia pergi mengunjungi Ye Suxin, tetapi menemukan bahwa Ye Suxin telah menghilang secara misterius ke dalam makam, dan keberadaannya tidak diketahui. Dan Lin Bai juga meminta Bai Xiao Xiao bekerja keras untuk menemukan jejak Ye Suxin. Tapi Lin Bai tidak pernah bermimpi bahwa Ye Suxin, yang telah menghilang ke dalam kubur, akan benar-benar berdiri di hadapannya hidup-hidup dan menjadi salah satu pemimpin sekte paling kuat di Dongzu saat ini. Lin Bai mengabaikan pedang iblis dan terbang dari tembok kota, hendak bergegas keluar dari formasi pemisahan 9 orang suci. Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Kembalilah, anak suci. Pada saat ini, Gu Daozi melihat gerakan aneh Lin Bai dan segera berteriak. Lan Yuxin juga membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Bai. Tapi Lin Bai menutup telinga dan langsung pergi keluar formasi pemisahan 9 orang suci. Wajah Bai Xiao Xiao menunjukkan sedikit rasa sakit, dan matanya tidak tahan, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, "Xiao Xiao, lepaskan aku." Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, "Apakah kamu sudah mengetahui hal ini?" Bai Xiao Xiao menghadapi pertanyaan Lin Bai, diam dan dengan wajah penuh tekad. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, "Sejak kamu datang ke Akademi Dongzu dan kemudian ke wilayah Jianghai, kamu enggan berbicara denganku, dan sebelum Chu Jiangliu pergi, dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh kepadaku. Waktunya, bukan? Kamu sudah lama tahu bahwa pemimpin sekte iblis adalah Ye Suxin. Benarkah?" Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dengan marah dan bertanya. Bai Xiao Xiao mengangguk sedikit dan berkata, "Iya." Tapi Lin Bai,
Yesuksin di depanmu tidak sama dengan Yesuksin dalam ingatanmu. Percayalah, dia jelas bukan orang yang sama dalam ingatanmu. Berkata dengan tegas. Lin Bai berdiri di samping Bai Xiao Xiao dan memandang wanita berambut putih itu. Lin Bai merasa sedikit aneh saat ini. Susin. Lin Bai berteriak kepada Ye Susin sambil berdiri di formasi pemisahan 9 orang suci. Wanita berambut putih itu tersenyum tipis, menatap Lin Bai dan berkata, Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Lin Bai berkata, karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak datang menemuiku? Si berambut putih wanita itu tersenyum dan berkata, saya di sini bukan untuk datang. Apakah Anda di sana? Sekarang kita dipisahkan oleh formasi 9 orang suci, yang seperti dunia di antara kita. Mengapa Anda tidak keluar dan berkumpul dengan saya? Lin Bai berkata, baik. Saat dia berbicara, Lin Bai melangkah keluar dari dunia 9 orang suci. Pergi dalam formasi. Bai Xiao Xiao segera meraih Lin Bai dan berteriak dengan dingin, Lin Bai, aku sudah memberitahumu bahwa Yesuksin di depanmu bukanlah Yesuksin dalam ingatanmu. Apakah kamu tidak mengerti? Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dan menggelengkan kepalanya diam-diam, apakah itu benar atau tidak, selama dia membutuhkanku, aku akan kembali. Minggir. Lin Bai berkata dengan dingin. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan tidak percaya, dengan senyum pahit dan kekecewaan di wajahnya. Gu Daozi berkata dengan dingin saat ini, Sengzi Lin Bai, saya tidak tahu hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan wanita berambut putih ini, tapi sekarang dia adalah penguasa sekte iblis dan musuh bebuyutan Akademi Dongzu kami dan prajurit Dongzu. Kamu adalah musuh bebuyutan Lin Bai. Sengzi Lin Bai, kembalilah. Gu Daozi berteriak dingin. Lan Yuxin berteriak dengan cemas, Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Apa yang sedang dilakukan Putra Suci? Sepertinya Putra Suci mengenal pemimpin sekte iblis ini. Dan tampaknya hubungannya adalah lumayan. Putra Suci sebenarnya dia mengatakan bahwa selama dia membutuhkannya, dia akan pergi. Aku tidak menyangka bahwa Putra Suci akan benar-benar berselingkuh dengan pemimpin sekte iblis. Kata para prajurit dari Akademi Dongzu dengan terkejut. Bai Xiao Xiao melihat bahwa dia masih tidak bisa menghentikan Lin Bai, jadi dia menatap wanita berambut putih itu dengan dingin dan berkata, Tuan dari Sekte Iblis, apakah kamu ingin melihat Lin Bai? Maka kamu harus lulus ujianku. Kalau tidak, jika kamu melakukannya, Lin Bai tidak akan pernah bisa keluar dari formasi isolasi 9 orang suci. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin. Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa dominasi Anda di domain ke-180 di titik selatan tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli dengan urusan Anda, jadi jangan, aku tidak mengganggu urusanku. Tetapi mengapa kamu datang ke wilayah Jianghai hari ini untuk melawanku? Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin, saat aku tahu kamu ingin membunuh Lin Bai, kamu menjadi musuh bebuyutanku, Bai Xiao Xiao. Tentu saja aku tidak mentolerirmu. Dominasi Dongzu. Wanita berambut putih itu terkekeh dan berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, sepertinya saya tidak memberitahu Anda bahwa saya ingin membunuh Lin Bai, bukan? Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Di tembok kota itu, ketika kamu mendengar nama Lin Bai, kamu merasakan sakit kepala yang luar biasa. Saat itu, aku tahu bahwa Lin Bai adalah iblis di hatimu. Jangan bilang bunuh dia, kamu sudah punya ide ini di hatimu. Baru saja, di medan perang, lusinan prajurit kuat dari Sekte Iblis mengepung Lin Bai. Bukankah itu perintah rahasiamu? Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin. Wanita berambut putih itu mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Xiao Xiao melanjutkan pada saat ini, Tuan dari Sekte Iblis, saya telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Saat dia berbicara, sebuah cahaya menyala di tangan Bai Xiao Xiao. Dan saat ini, sejumlah besar orang kuat berkumpul dari segala penjuru Tianming Pass. Bai Xiao Xiao menoleh ke belakang dan melihat orang-orang kuat keluar dari segala arah, dengan cepat mengepung semua murid Sekte Iblis. Pada saat yang sama, mereka memasang bendera formasi yang telah mereka siapkan di tanah. Nenek, aku telah melihatmu bertarung sepanjang hari, dan akhirnya tiba waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Dari timur, sekelompok tentara berbaju besi dan kuda terbang ke arah mereka, dipimpin oleh Kaisar dan Wu He dari kerajaan. Dinasti penyihir hebat. Kamu ingin menghancurkan domain pedangku, Sekte Iblis, kamu masih angan-angan. Di barat, orang-orang kuat dari domain pedang dan para prajurit dari domain jiwa rusak keluar satu demi satu, menghalangi Sekte Iblis mundur.
Di utara, orang-orang kuat dari keluarga Jiang mengikuti. Formasi megah menyatu dengan formasi pemisahan 9 orang suci di Tianming Pass, dan terhubung untuk membentuk formasi hebat lainnya. Wanita berambut putih itu melihat sekeliling dan melihat formasi besar di puncak langit jatuh, dan berkata sambil tersenyum, formasi pemurnian ilahi matahari dan bulan alam semesta, keluarga Chen dari Akademi Dongzu benar-benar memamerkan semua keterampilan rumah tangga mereka. Di tembok kota, keluarga Chen Xinghe, orang kuat di alam Dzogchen, tersenyum dan berkata, haha, penguasa sekte iblis begitu kuat sehingga tentu saja keluarga Chen kita akan berusaha sekuat tenaga. Bab 2645 Selamat tinggal Moking. Formasi pemurnian ilahi alam semesta, matahari dan bulan adalah salah satu formasi tiada taraf di keluarga Chen di Akademi Dongzu, sangat kuat dan dikatakan mampu memurnikan makhluk hidup dan raja iblis manapun di dunia. Saat ini, orang-orang dari segala arah berkumpul. Leluhur tua Ding dengan cepat mengetahui hasilnya, datang ke sisi wanita berambut putih dan berbisik, Sekte Guru, saya telah meminta orang-orang untuk mencari tahu, kita sudah dikepung. Saya tidak tahu apakah saya tidak menyangka. Keluarga Jiang dari dinasti penyihir agung, para pejuang dari domain pedang, dan prajurit dari domain jiwa patah datang begitu cepat. Kata leluhur Ding dengan ekspresi serius. Wanita berambut putih itu tersenyum tipis dan berkata, wilayah Jianghai sangat luas, dan kami baru bertempur di sini selama beberapa hari. Tentu saja, tidak mungkin orang kuat dari zona perang lain dapat mendukung kami secepat itu. Kecuali, mereka sudah lama menunggu di sini. Ya, kata wanita berambut putih itu sambil tersenyum. Leluhur Ding berkata dengan heran, Tuan, Master Sekte, maksud Anda? Para prajurit di daerah Jianghai telah lama mengetahui bahwa kita akan keluar dari zona perang selatan, jadi mereka telah menyiapkan penyergapan di sini. Si berambut putih wanita itu menatap Bai Xiao Xiao dan berkata, permaisuri ini bukanlah karakter yang sederhana. Yang mulia Kaisar Xiao, tindakanmu benar-benar membuatku lengah. Wanita berambut putih itu berkata kepada Bai Xiao Xiao sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao berkata, prajurit itu penipu. Awalnya, saya tidak terlalu percaya diri, tetapi Anda begitu sombong. Tentu saja, Anda tidak akan menganggap serius Akademi Dongzu, jadi saya perkirakan Anda akan menyerang dari zona perang selatan. Sepertinya tebakanku benar. Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, aku mengaguminya, aku mengaguminya. Yang mulia Kaisar Xiao hanya melihatku sekali dan melihat kesombonganku. Sepertinya aku benar-benar akan melakukannya. Saya perlu mengubah kebiasaan ini. Tetapi bahkan jika Yang mulia Kaisar Xiao telah menyiapkan jebakan terlebih dahulu, apakah Yang mulia Kaisar Xiao berpikir bahwa saya akan kalah? Bahkan jika ada ratusan juta prajurit di sini, berapa banyak orang yang bisa hentikan aku? Bisakah kamu menahan racunku? Wanita berambut putih itu mengangkat tangannya, dan tawon yang menutupi langit berkumpul. Semut pemakan mayat muncul dari dalam tanah sambil mengayunkan penjepit dan penyengatnya dengan suara mencicit, seolah siap menyerang. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, awalnya saya tidak terlalu percaya diri, tapi sekarang saya memilikinya. Tuan dari Sekte Iblis, saya yakin Anda akan kalah hari ini. Setelah mendengar ini, wanita berambut putih itu senyum menawan di bibirnya, ya. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Bunuh aku. Wanita berambut putih itu mengangkat tangannya dan melambai, dan tawon serta semut pemakan mayat yang menutupi langit bergegas menuju formasi Tianming Pass. Tapi Bai Xiao Xiao berada tepat di belakang formasi, ekspresinya tidak berubah. Saat tawon asap kuning yang menghalangi langit dan semut pemakan mayat menyerbu, tiba-tiba kepulan asap turun dari langit. Tawon asap kuning dan semut pemakan mayat menjerit dan segera mundur, kembali ke wanita berambut putih. Saat wanita berambut putih itu melihat asap turun dari langit, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan datang dari langit, lebah asap kuning adalah racun di lembah roh jahat Nanzu. Ia telah punah sejak di Evenbachia. Lebah asap kuning memiliki kemampuan reproduksi yang kuat dan suka hidup di dalam kelompok. Lebah asap kuning keluar dari sarangnya setiap saat. Setidaknya jutaan dari mereka. Ada racun yang sangat kuat di penyengat ekor lebah asap kuning. Hanya satu tetes saja dapat mengubah daging seorang pejuang dan darah menjadi nanah dan darah. Jika puluhan ribu lebah asap kuning berkumpul bersama, jika Anda mengambil tindakan, bahkan orang kuat di alam aspirasi pun harus menjauh. Semut pemakan mayat adalah racun di medan perang kuno. Ada banyak mayat di medan perang kuno. Sejenis semut dibiakkan dalam darah dan air. Giginya tajam dan berlumuran darah. Terbuat dari perunggu,
giginya cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan senjata spiritual yang sangat kuat. Kedua racun ini adalah spesies asing langka di dunia. Saat saya melihatnya hari ini, keduanya sungguh luar biasa. Mengikuti suara itu, seorang pemuda yang membawa tabung lukisan jatuh dari langit dan berjalan ke dalam formasi antar dunia 9 orang suci. Berdiri di samping Bai Xiao Xiao. Saudara Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Pemuda itu datang dengan tabung lukisan di punggungnya dan berteriak kepada Lin Bai dengan senyum bahagia di wajahnya. Lin Bai berkata dengan hampa, "Mo Qing, mengapa kamu ada di sini?" Mo Qing berkata sambil tersenyum, saudari Bai Xiao Xiao berkata bahwa bantuanku diperlukan di sini, jadi aku datang. Bai Xiao Xiao berkata sambil tersenyum, terima kasih, Mo Qing, kita datang jauh-jauh dari Nanzu. Mo Qing berkata sambil tersenyum, ketika kamu datang ke sini untuk melihat spesies beracun legendaris, tawon asap kuning, dan semut pemakan mayat, ini adalah perjalanan yang berharga. Mo Qing mendongak dan menatap wanita berambut putih di atas ular putih itu memiliki sedikit ketakutan di matanya. Wanita berambut putih itu juga menatap Mo Qing dengan mata dingin. Mo Qing dengan tulus mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada wanita berambut putih itu, berkata, Mo Qing dari keluarga Dewa Racun, pernahkah kamu bertemu saudari? Mendengar ini, wanita berambut putih itu mencibir dengan nada menghina, kakak. Di usiaku, aku leluhurmu. Sudah cukup, dan kamu masih memanggilku saudara perempuan. Keluarga Dewa Racun semakin tidak berpendidikan. Keluarga yang memalukan, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Si putih kata wanita berambut dengan wajah dingin. Mo Qing tersenyum lembut, saudari Zhao Yue, saya adalah murid generasi ketiga dari keluarga Dewa Racun, dan Anda juga murid generasi ketiga, jadi kita adalah rekan. Apakah ada yang salah jika saya memanggil Anda saudara perempuan? Bai. Fa wanita itu matanya berkilat, dia menatap Mo Qing dengan heran dan berkata, apakah kamu murid generasi ketiga? Mo Qing sedikit mengangguk. Wanita berambut putih itu merenung sejenak, kalau begitu panggil aku kakak, itu tidak salah. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao sama-sama memandang Mo Qing dengan heran. Lin Bai bertanya dengan heran, Mo Qing, kamu memanggilnya apa? Ketika Gu Daozi mendengar nama Mo Qing, dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berteriak, adik kecil ini, kamu memanggilnya apa? Namanya adalah Zhao Mun. Mo Qing berkata sambil tersenyum, tawon asap kuning dan semut mayat punah 10.000 tahun yang lalu, dan saya pernah membaca buku-buku kuno keluarga Dewa Racun dan menemukan bahwa orang terakhir yang memilikinya tawon asap kuning dan semut bangkai 10.000 tahun yang lalu muridku adalah Zhao Yue. Sejak Zhao Yue, tawon asap kuning dan semut pemakan mayat telah punah di dunia. Sangat disayangkan ketika saya melihat buku kuno ini, Suster Zhao Yue telah meninggal ribuan tahun yang lalu karena aturan klan. Dia diusir dari keluarga, dan keluarga Dewa Racun meminta prajurit dari seluruh dunia untuk memburunya. Pada saat itu, saya mengetahui bahwa Suster Zhao Yue telah meninggal di Dongzu, jadi saya datang ke Dongzu untuk mencari untuk melihat apakah saya dapat menemukan lebah asap kuning dan sisi semut mayat. Kami tidak menemukan tawon asap kuning dan semut pemakan mayat, tetapi kami menemukan kelahiran saudari Zhao Yue Racun. Kata Mo Qing sambil terkekeh. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa Mo Qing datang ke Dongzu untuk mencari tawon asap kuning dan semut pemakan mayat. Lin Bai juga sangat penasaran mengapa Mo Qing, murid keluarga Dewa Racun, tiba-tiba muncul di Dongzu. Itu sebabnya saya datang ke sini. Zhao Yue, dia benar-benar Zhao Yue. Gu Daozi berteriak ngeri, iblis wanita mana dari 10.000 tahun yang lalu yang kembali. Dia kembali. Zhao Yue. Kaisar penyihir agung wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Buku-buku kuno dinasti penyihir agung juga mencatat bahwa pertempuran 10.000 tahun yang lalu begitu tragis sehingga seluruh wilayah Jianghai hampir hancur, karena Zhao Yue. Bab 2646 Murid Generasi Ketiga. Saat ini, selama semua orang kuat di alam aspirasi memahami apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, ekspresi mereka akan berubah drastis. Wanita berambut putih itu tersenyum dan memandang semua orang di sekitarnya. Karakter yang hidup ribuan tahun yang lalu muncul di hadapan mereka dalam keadaan hidup dan bersemangat sekarang. Keanehan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Mo Qing berkata, saudari Zhao Yue, meskipun kamu belum mati, pengejaran keluarga Dewa Racun terhadapmu belum dibatalkan. Saya adalah murid keluarga Dewa Racun. Karena saya melihat saudara perempuan saya hari ini, tentu saja saya harus memenuhinya. Mengejarmu. Perintah pembunuhan. Adikku melakukan kesalahan besar, dan aku tidak bisa memaafkan kakakku.
kata Mo King sambil menangkupkan tinjunya. Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, "Nak, kamu juga murid generasi ketiga, dan aku juga murid generasi ketiga. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung denganku? Apakah kamu lawanku?" Kata Mo King sambil tersenyum, "Aku bersedia mencobanya. Bahkan jika Mo King bukan lawan kakakku hari ini, berita bahwa adikku masih hidup pasti akan disebarkan kembali ke keluarga Dewa Racun. Lalu orang kuat lainnya pasti akan datang setelah mendengar beritanya, dan adikku juga akan mati." Wanita berambut putih itu berkata dengan wajah dingin, "Kalau begitu kamu harus segera mengirim pesan kembali kepada mereka. Jika tidak, setelah aku mengetahui hal sepele masalah di Dongzu dan membuat orang-orang yang mengepungku 10.000 tahun yang lalu membayar harganya, aku akan pergi ke Nanzu. Hancurkan keluarga Dewa Racun dengan tangannya sendiri." Mo King menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adikku masih seperti kejam seperti dia 10.000 tahun yang lalu. Sekarang setelah saudara perempuanku kembali, dia bisa saja menjalani seluruh hidupnya dalam penyamaran, tapi sekarang dia berada di Dongsu lagi. Itu adalah kejahatan besar lainnya yang menimbulkan gelombang besar dan menyebabkan banyak prajurit masuk Dongsu akan mati mengenaskan." Ketika wanita berambut putih mendengar ini, dia tertawa liar dan berkata, "Hahaha, Mo King, aku sedikit menyukaimu, aku sangat terkejut kenapa. Akankah kata-kata ini keluar dari mulutmu? Apakah kamu masih menjadi murid keluarga Dewa Racun?" Mengatakan kata-kata seperti itu untuk mengganggu Dongsu adalah dosa besar lainnya. Jika kamu bukan murid generasi ketiga, aku bahkan ragu apakah kamu adalah keturunan dari mereka keledai botak tua di Shizu. Itu konyol. Mo King, karena kamu telah membaca buku-buku kuno keluarga Dewa Racun, kamu tahu bahwa orang-orang yang dibunuh oleh keluarga Dewa Racun berada jauh sekali. Mereka membunuh lebih banyak daripada aku. Berapa banyak orang yang dibunuh keluarga Dewa Racun saat itu? Berapa kali keluarga Dewa Racun menghancurkan benua kuno? Hah, sekarang Anda adalah anggota keluarga Dewa Racun. Murid, Anda sebenarnya memberitahuku bahwa aku mengganggu Dongzu. Hahaha, itu konyol. Wanita berambut putih itu tertawa gila. Mo King berkata dengan tenang, "Keluarga Dewa Racun mengambil jalan yang salah saat itu, tapi sekarang kami telah bertobat." Wanita berambut putih itu berkata dengan dingin, "Seekor anjing tidak akan pernah bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran." Mo King menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu keras kepala. Kakak, maafkan aku karena bersikap kasar." Wanita berambut putih itu berkata dengan wajah dingin, "Dengan sedikit keahlianmu. Tawon asap kuning, semut pemakan mayat. Hancurkan ini formasi untukku. Bunuh semuanya." Wanita berambut putih itu mengangkat tangannya dan tawon asap kuning serta semut pemakan mayat bergegas keluar tak terkendali. "Dengar, prajurit Sekte Iblis, bunuh aku!" raung wanita berambut putih itu. Pada saat ini, bersama dengan 4 Raja Dharma Agung dan semua orang kuat di alam aspirasi, mereka semua mengambil tindakan dan menyerang ke medan perang. Perang tiba-tiba berkecamuk lagi. Mo King maju selangkah dan berkata dengan tenang, "Serahkan racun ini padaku." Adapun para prajurit Sekte Iblis itu, mereka awalnya adalah prajurit Dongzu. "Aku di sini untuk berurusan dengan Suster Zhao Yue." Dongzu. Masalahnya, para prajurit Sekte Iblis itu akan diserahkan kepada Suster Xiao Xiao untuk menyelesaikannya. Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, "Mo King, selama kamu bisa membersihkan racun-racun itu, serahkan prajurit lainnya kepada kami." Mo King mengangguk dan berkata, "Oke." Segera, Mo King mengambil langkah maju dan mengambil keluar tas kecil itu terbuka sedikit, dan suara mendengung keluar. Semua prajurit melihat serangga emas terbang keluar dari tas pengendali binatang milik Mo King. Serangga suci armor emas. "Sekarang aku dapat memastikan bahwa kamu benar-benar murid generasi ketiga." Mata wanita berambut putih itu berkilat. "Pergi." Mo King mengangkat tangannya dan melambai, dan serangga suci lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tas pengendali binatang dan bergegas menuju tawon asap kuning. 2 keping asap kuning bertabrakan dengan keras di udara. Lalu, Mo King melihat semut pemakan mayat di bawah tanah. Segera, Mo King mengeluarkan benih hitam pekat dari tas penyimpanan. Matanya sedikit tak tertahankan, dan wajahnya sangat sakit. Tapi setelah memikirkannya sebentar, Mo King melemparkan benih itu ke tanah. Saat benih hitam pekat ini mendarat di tanah, ia menembus ke dalam tanah, segera berakar dan bertunas, dan berubah menjadi pohon tua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan akar pohon tua ini terbang keluar seperti duri tajam, membunuh semut pemakan bangkai di tanah satu persatu di bawah pohon rambat. Wanita berambut putih itu berkata dengan dingin, "Pohon kuno abadi racun."
Benih milikmu ini pasti diperoleh dengan susah payah. Bahkan jika hanya ada 3 benih yang disimpan dalam keluarga Dewa Racun. Kamu sebenarnya ingin membantu. Dongsu. Para pejuang bahkan mengeluarkan pohon kuno abadi racun untuk menghadapiku. Kata wanita berambut putih itu dengan dingin. Moking memandang wanita berambut putih itu dengan acuh tak acuh dan berkata, Saudari Zhao Yue, dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, racun di tubuhmu telah benar-benar tersebar. Sekarang satu-satunya yang dapat kamu keluarkan hanyalah semut pemakan mayat dan itu adalah buang-buang waktu. Hentikan, saudari, kamu pasti akan kalah hari ini. Kata Moking ringan. Wanita berambut putih itu tampak dingin ketika dia melihat ke bawah tanah, di mana pohon kuno abadi racun terus-menerus memburu semua semut pemakan mayat. Di udara, serangga suci lapis baja emas jauh lebih kuat daripada lebah asap kuning. Saat ini, sebagian besar tawon dan semut pemakan mayat rusak. Wanita berambut putih itu mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, kamu ingin aku menyerah dan bermimpi. Xiao Bai. Wanita berambut putih itu menghentakkan kakinya, dan ular putih di bawah kakinya meraung ke atas, dan menyembur keluar sepotong racun dari mulutnya. Menyebar dengan cepat ke seluruh jalur Tianming. Ketika Moking melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi serius. Dia melepas tabung lukisan dari punggungnya, mengeluarkan pedang besi berkarat darinya, memegangnya di tangannya, dan segera menebas ke depan. Pedang besi berkarat itu terbang dan melesat ke arah ular putih itu. Pedang berkarat itu terbang menjauh, dan kemanapun ia melewatinya, semuanya layu, bumi menjadi hitam, dan langit tidak ada hubungannya dengan itu, seolah-olah pedang beracun yang tiada taraf akan datang. Ular putih berteriak kaget, melihat pedang bersulam yang terbang, mata ular itu meledak, menampakkan ketakutan yang luar biasa. Segera, ular putih itu menyemprotkan kabut beracun dari mulutnya dan menyerang pedang bersulam itu. Tapi pedang bersulam itu datang dengan ganas, menembus kabut beracun dan mengenai kepala ular putih di saat yang bersamaan. Ambillah. Pada saat yang sama, Moking mengeluarkan tas pengontrol binatang dari pinggangnya, dan bergegas ke dalam tas pengontrol binatang dengan pedang bersulam dan ular putih, dan keduanya menghilang. Xiao Bai. Wanita berambut putih itu berteriak kaget, Moking, kembalikan Xiao Bai padaku. Moking menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, kamu kalah. Bab 2647 Sekte Iblis dikalahkan. Saat wanita berambut putih dan Moking bertarung sengit, Bai Xiao Xiao, Gu Daozi dan yang lainnya juga tidak diam. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin, senior dari cara kuno, biarkan orang kuat dari keluarga Chen membuka formasi pemurnian ilahi matahari dan bulan Qiankun dan bunuh semua prajurit Sekte Iblis di sini. Apakah mereka prajurit Sekte Iblis asli atau mereka yang datang ke memancing di perairan yang bermasalah? Sebagai peringatan bagi orang lain. Gu Daozi berkata dengan penuh semangat, oke. Yang mulia Xiaodi, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan menunggu seseorang datang. Apakah orang ini Moking? Bai Xiao Xiao mengangguk sedikit dan berkata, ya. Moking adalah pejuang paling menonjol di antara generasi muda di keluarga Dewa Racun. Ketika saya mengiriminya pesan pada waktu itu, dia berkata bahwa dia punya cara untuk menghadapi Zhao Yue. Saya mengundangnya ke sini. Kejutan Dao kuno berkata, begitu, berkat pandangan jauh ke depan yang mulia Kaisar Xiao, jika adik laki-laki Moking tidak tiba tepat waktu, saya khawatir kita benar-benar tidak akan menjadi lawan Zhao Yue. Bai. Xiao Xiao berkata, hanya lebah asap kuning dan semut pemakan mayat, itu sudah cukup membuat kita sakit kepala. Gu Daozi berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mengatur hal-hal lain. Bai Xiao Xiao mengangguk sedikit. Segera, para pejuang keluarga Chen membuka formasi pemurnian ilahi alam semesta, matahari dan bulan. Para prajurit dari Akademi Dongzu di jalur Tianming bertempur lagi. Tanpa halangan dari lebah asap kuning dan semut pemakan mayat, para murid dari Akademi Dongzu bertarung semakin sengit, membunuh para prajurit dari Sekte Iblis dan mundur dengan mantap. Pada saat yang sama, dari 3 arah lainnya, prajurit dari domain pedang dan domain jiwa patah keluar, prajurit dari keluarga Jiang mengambil tindakan, dan pasukan dari dinasti penyihir agung dikirim pada saat yang sama, mengepung prajurit Sekte Iblis dari 4 arah. Dalam sekejap, para prajurit dari Sekte Iblis diserang dari kedua sisi dan secara bertahap kalah dalam pertempuran mereka. Adapun 4 Raja Dharma, Gu Lianxing, Gu Tianxuan, Lan Yuanshan, Lan Yuanxing, Chen Xinghe, Kong Wu dan banyak pejuang lainnya yang bercita-cita ke alam Dzogchen telah mengambil tindakan untuk menghadapi mereka. Pakar tingkat atas lainnya dari Akademi Dongsu mulai berurusan dengan 36 bintang Tiangang, 72 iblis bumi, 108 jenderal Tiangong, dan seterusnya. Ketika perang berlangsung, perang menjadi semakin intens.
prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas di medan perang ini. Seorang pria kuat di alam aspirasi yang eksis seperti makhluk tertinggi di benua timur juga tewas dalam pertempuran tersebut. Prajurit Sekte Iblis secara bertahap menjadi kelelahan dan memohon belas kasihan. Seorang prajurit dari Sekte Iblis melepas pakaian dan jubah hitamnya, berlutut dan memohon belas kasihan dan berkata, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku bukan prajurit dari Sekte Iblis. Aku seorang prajurit dari domain Fengge. Saya hanya datang ke sini untuk menonton kesenangan. Tolong, biarkan aku hidup." Seorang prajurit dari domain pedang berkata dengan dingin, "Saat kamu membunuh prajuritku dari domain pedang tadi, kamu menunjukkan keganasan seperti itu bahwa kamu tidak terlihat seperti kamu di sini hanya untuk menonton kesenangan itu. Sekarang kamu terluka parah dan sekarat. Tapi kamu bilang kamu datang untuk menonton kesenangan itu. Apakah kamu pikir aku ini anak berusia 3 tahun?" Pedang prajurit itu mendengus dingin, menjatuhkan pedangnya, dan membunuh orang ini. "Jangan bunuh aku bukan pejuang dari Sekte Iblis. Aku melepas jubah hitamku. Aku salah. Aku terobsesi dengan itu sejenak. Tolong, senior, tolong selamatkan hidupku. Ah, jangan bunuh aku bukan prajurit dari Sekte Iblis. Aku juga bukan prajurit dari Sekte Iblis. Jangan bunuh aku. Aku mempunyai seorang lelaki tua di atasku dan seorang lelaki muda di bawahku. Tolong. Akademi Dongsu harus membunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Meskipun kita salah, berpura-puralah prajurit Sekte Iblis dan mencoba memancing di perairan yang bermasalah, tidak perlu membunuh semua orang di Akademi Dongsu sekarang. Apakah itu benar-benar akan memotong jalan kita?" Satu persatu prajurit Sekte Iblis mulai menyesal. Menyesal karena berpura-pura menjadi prajurit dari Sekte Iblis untuk memancing di perairan bermasalah di wilayah Jianghai. Sekarang, dalam formasi pemurnian Dewa Matahari Bulan Qiankun, dia secara bertahap kehilangan dukungannya dan dikepung serta dibunuh oleh berbagai kekuatan, dengan darah mengalir seperti sungai. Pembantaian ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini, medan perang sebelum Tianming Pass tidak berhenti 1 menit pun, dan jeritan serta permohonan belas kasihan para prajurit terdengar sepanjang waktu. 3 hari kemudian, semua prajurit Sekte Iblis sebelum Tianming Pass telah dibantai seluruhnya. Apakah mereka prajurit Sekte Iblis sejati atau orang yang berpura-pura menjadi prajurit Sekte Iblis untuk memancing di perairan yang bermasalah? Hampir semuanya terbunuh. Dan 108 Jenderal Tiangong terbunuh. Separuh dari 72 iblis jahat bumi terbunuh dan separuh lainnya melarikan diri. Bintang 36 Tiangang, ketika mereka melihat ada yang tidak beres di medan perang, mereka memimpin untuk melarikan diri. Hanya beberapa orang yang tinggal dan terbunuh, dan sisanya melarikan diri. Bagaimanapun, semua 36 bintang Tiangang adalah orang kuat di atas alam aspirasi tingkat kelima. Terlalu sulit untuk membunuh orang kuat seperti itu, tetapi jika mereka ingin pergi, ada begitu banyak harta di dalam tas penyimpanan sehingga mereka tidak dapat disimpan. Situasi pertempuran langsung terbalik. 3 hari kemudian, hampir semua lebah asap kuning milik wanita berambut putih dibunuh oleh serangga suci lapis baja emas. Semut pemakan mayat dibunuh oleh pohon kuno abadi racun, tanpa meninggalkan apapun. Dan ular putih itu dibawa pergi oleh Moking. Di antara para master Sekte Iblis yang perkasa dan berkuasa, kini hanya wanita berambut putih yang tersisa, berdiri sendirian di udara. Pria kuat dari semua sisi berkumpul satu demi satu dan mengepung wanita berambut putih itu. Bai Xiao berkata dengan ringan, "Sekarang semua prajurit Sekte Iblis telah dibunuh oleh kami di formasi pemurnian Dewa Matahari Bulan Qiankun. Prajurit Sekte Iblis saat ini sudah mati atau melarikan diri. Sekarang hanya kamu yang tersisa di sini." "Oh, Nona Zhao Yue, kamu kalah." Zhao Yue berkata sambil tersenyum dingin, "Jika Moking tidak menghancurkan lebah asap kuning dan semut mayatku, dan mengumpulkan ular putihku, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" Moking berkata, "Saudari Zhao Yue, kamu salah besar." Zhao Yue berkata, "Moking, murid generasi ketiga kita semua adalah murid yang menyedihkan. Kamu masih muda. Ketika ingatanmu perlahan kembali, kamu akan tahu bahwa saudari itu benar." Moking tetap tinggal diam. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Iblis adalah wanita yang begitu cantik. Cantik sekali, jenazahnya adalah yang terbaik untuk memurnikan mayat. Setelah membunuhnya, aku akan menyelesaikan jenazahnya, kata klan Soul Domain Pluto sambil tersenyum. Wanita berambut putih memandang pria feminin dan berkata dengan nada menghina, "Orang-orang dari keluarga Pluto masih mengabaikan kemajuan. Saat itu, kamu diburu oleh para pejuang Dongsu dan tidak punya cara untuk melarikan diri.
Itu adalah racun kami keluarga dewa yang memberimu kehidupan terkutuk. Klan Pluto memasang ekspresi dingin dan menatap wanita berambut putih itu dengan tajam. Kepala klan Dewa Pedang di domain pedang berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong. Wanita ini telah melakukan kejahatan keji. Kita tidak boleh membiarkan dia hidup kali ini. Wanita berambut putih itu mencibir lagi, klan Dewa Pedang. Mereka benar-benar semakin buruk. Saya ingat 10.000 tahun yang lalu, Anda, klan Dewa Pedang, mencoba melampaui klan Dewa Pedang. Mengapa, setelah ribuan tahun, Anda masih hanya mampu memamerkan kekuatanmu di domain pedang? Konyol, kata wanita berambut putih itu dengan nada meremehkan. Orang-orang kuat dari klan Dewa Pedang memelototi wanita berambut putih itu. Kepala keluarga Jiang berkata, sekarang semua prajurit dari Sekte Iblis telah mati. Tuan dari Sekte Iblis, apakah Anda punya cara lain? Wanita berambut putih itu memandang kepala keluarga Jiang dengan jijik. Dan berkata dengan dingin, keturunan Jiang Wuxian. Anda adalah sekelompok orang sok suci yang tidak layak berbicara dengan saya. Bukankah ada catatan dalam buku kuno keluarga Jiang Anda bahwa itu semua berkat saya bahwa keluarga Jiang Anda bagaimana keadaannya hari ini? Baik, nenek moyangmu maupun kamu tidak bisa memberiku makan. Seekor anjing utuh. Wanita berambut putih itu memandang prajurit keluarga Jiang dengan jijik dan berkata. Prajurit keluarga Jiang sangat marah dan menatap wanita berambut putih dengan gigi terkatup. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, oke, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal. Bagaimana cara menghadapi gadis ini? Wanita berambut putih itu memandang Kaisar Dinasti Penyihir Agung dan terkekeh, hei, kamu mengibaskan anjing ekor lagi. Saat itu, nenek moyangmu akan mengibaskan ekornya pada siapapun yang mereka anggap kuat. Awalnya, mereka ingin menjilat Akademi Dongzu, jadi mereka mengibaskan ekornya di Akademi Dongzu dengan gila-gilaan. Lalu mereka ingin menjilatku, jadi mereka mengibaskan ekornya ke arahku lagi. Sayang sekali. Pada saat itu, aku menghargai keluarga Jiang dan meremehkan dinasti penyihir agungmu sama sekali. Tapi aku tidak menyangka kamu anjing ekor yang mengibas masih hidup, kata wanita berambut putih itu sambil tersenyum. Ketika Kaisar Penyihir Agung mendengar ini, dia sangat marah. Haha. Wanita berambut putih itu melihat kemarahan di wajah para prajurit di sekitarnya, dan senyuman bangga muncul di wajahnya. Bab 2648 musuh yang kuat ini adalah aku. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, wanita ini adalah pemimpin Sekte Iblis. Dia telah melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni dengan menyebabkan masalah di Dongzu. Saya menyarankan agar jiwanya segera dimusnahkan. Jika tidak, akan sulit untuk menenangkan amarahnya. Para pejuang di Dongzu, bagaimana? Menurut Anda? Kepala klan Dewa Pedang di domain pedang berkata dengan suara dingin, tentu saja tidak mungkin membiarkan wanita ini pergi dengan mudah, jadi ikuti saja apa yang dikatakan Kaisar Penyihir Agung dan biarkan jiwanya terbang. Klan Pluto di domain jiwa rusak berkata dengan suara dingin, omong-omong, ini akan membuat orang. Kami, klan Pluto, adalah yang terbaik dalam menggunakan metode pengiriman jiwa berkeping-keping, jadi mari kita lakukan. Apa pendapatmu tentang Akademi Dongzu? Pria feminin dari klan Pluto bertanya dengan ringan. Semua tetua Akademi Dongzu mengikuti jejak Gu Daozi. Sekarang Gu Daozi berkata dalam pemikiran yang dalam, karena kekacauan di Sekte Iblis telah mereda dan penguasa Sekte Iblis telah dijatuhkan, tentu saja kita tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Karena domain pedang klan Dewa Pedang, klan Pluto di alam jiwa patah, dan dinasti penyihir agung di wilayah Jianghai semuanya merasa sulit menghilangkan kebencian Dongzu tanpa membiarkan jiwa gadis ini terbang menjauh, jadi ayo ikuti saja apa yang kamu katakan. Gu Daozi berkata dengan ringan. Ketika wanita berambut putih mendengar ini, dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa, seolah kehilangan jiwanya bukanlah hal yang aneh baginya. Lin Bai mendatangi wanita berambut putih saat ini dan berkata dengan dingin, di mana Ye Suxin? Wanita berambut putih itu memandang Lin Bai saat ini dan berkata sambil tersenyum, jika bukan karena kamu, aku tidak akan seperti ini dalam pertempuran ini. Bahkan setelah kekalahan, obsesi dalam hatinya selalu menghalangiku untuk menyatu dengan tubuh fisikku. Aku tidak bisa menggunakan banyak metode. Wanita berambut putih itu memandang ke arah Lin Bai dengan dingin dan berkata, dengan niat membunuh terlihat di matanya. Pada saat ini dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah Ye Suxin masih hidup? Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Bagaimanapun, aku adalah orang yang sekarat, tidak ada seorang pun yang penting bagiku. Ketika Lin Bai mendengar ini,
dia menatap wanita berambut putih dengan niat membunuh di matanya. Tapi memikirkan Ye Suxin, hati Lin Bai melembut. Pada saat ini, Mo Qing mendatangi wanita berambut putih itu. Ketika dia mengangkat tangannya, seekor kunang-kunang seukuran jari terbang keluar dari lengan bajunya. Setelah berkeliaran di sekitar wanita berambut putih itu, ia kembali ke sisi Mo Qing. Dalam ukuran besar lengan baju. Serangga pencari jiwa, ini adalah hal yang sangat langka. Wanita berambut putih itu memandangi kunang-kunang dan berkata sambil tersenyum tipis. Mo Qing memandang Lin Bai dan berkata, "Saudara Lin Bai, memang ada dua jiwa di tubuh fisik ini, tetapi sekarang satu jiwa sudah bangun dan yang lainnya sedang tidur." Lin Bai memandang Mo Qing dengan heran dan berkata, "Mo Qing, maksudmu Ye Suxin masih hidup?" Mo Qing mengangguk dan berkata, "Tetapi jiwa yang tertidur sangat lemah, dan kedua jiwa itu terhubung erat. Jika kamu ingin memisahkan mereka dengan paksa, aku khawatir kedua jiwa itu akan bersama." Jatuh. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih suram. Wanita berambut putih itu tersenyum dan berkata, "Lin Bai, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, ketika Anda menggunakan formasi pembalikan yin yang untuk mengingat jiwa Ye Suxin, Anda juga memanggil jiwa saya kembali. Dan pada saat itu, Yesu dan aku jiwa Suxin terhubung erat. Kita adalah satu tubuh. Kita berdua makmur dan destruktif." Lin Bai mengabaikan wanita berambut putih itu dan bertanya pada Mo Qing, "Mo Qing, bisakah kamu melepaskan kedua jiwa ini? Hubungan di antara mereka." Mo Qing mengerutkan kening dan berpikir lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Lin Bai, meskipun saya memiliki banyak cara untuk mengekstrak jiwa saudari Zhao Yue, semuanya akan melukai jiwa yang lain. Dan jiwa itu sangat lemah. Jika ia mengalami sedikit trauma, ia mungkin akan hilang. Sekarang, aku tidak punya solusi yang baik." Mo Qing menggelengkan kepalanya dan berkata. Mata Lin Bai dipenuhi rasa sakit. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin pada saat ini, "Karena pendapat Akademi Dongzu, wilayah pedang, dan wilayah jiwa patah sama dengan wilayah Jianghai kita, mari kita buat keputusan ini. Eksekusi pemimpin. Sekte Iblis sekarang," kata Kaisar Penyihir Agung. Dia berkata dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung berkata, "Tidak." Gu Daozi memandang Lin Bai dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu katakan tidak ada tempatnya di tempat ini. Hanya putra suci belaka, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menjadi pemimpin tertinggi benua timur di masa depan?" Sekarang setelah kekacauan terjadi, Sekte Iblis telah dilenyapkan, Kaisar Penyihir Agung juga tanpa ampun, dan dia sudah tidak ada lagi. Masa lalu lebih lembut. Tapi setelah mendengar ini, Gu Daozi menjadi sedikit tidak senang dan berkata dengan suara dingin, "Kaisar Penyihir Agung, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Meskipun Lin Bai membuat pernyataan yang tidak pantas, dia tetaplah putra suci Akademi Dongzu. Kamu meremehkan Dongzu. Apakah putra suci Suegong ingin melawan Dongzu Suegong kita? Jika demikian, kebetulan para murid Dongzu Suegong belum mundur dari wilayah Jianghai. Mengapa tidak, Dongzu Suegong kami dan Agung Anda penyihir dinasti ada di sini untuk bersaing." Gu Daozi memandang Kaisar Penyihir Agung dengan dingin dan berkata. Kaisar Penyihir Agung tampak tergerak, menatap Gu Daozi sambil tertawa kering dan berkata, "Beraninya kamu, maaf, itu kesalahanku." Setelah memarahi Kaisar Penyihir Agung, Gu Daozi memandang Lin Bai dan berkata, "Tuan Lin Bai, wanita ini telah melakukan kejahatan keji. Jika dia tidak dieksekusi hari ini, saya khawatir akan sulit menenangkan amarah para prajurit Dongzu. Tolong, putra suci, jangan main-main." Gu Daozi memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata. Gu Daozi dan para pejuang keluarga Gu selalu menyukai Lin Bai. Baru saja masyarakat Dao kuno memarahi Kaisar Penyihir Agung karena Lin Bai, itu semua karena menjaga wajah Akademi Dongzu. Lin Bai berkata dengan ringan, "Zhao Yue, pemimpin Sekte Iblis, bisa mati, tetapi tubuh dan jiwa di tubuhnya tidak bersalah. Saya tidak ingin menyerahkan jiwa lain di tubuhnya karena Zhao Yue. Keluarga klan Dewa Pedang di domain pedang." Tuhan berkata dengan dingin, "Nak Lin Bai, ada apa? Apakah kamu berencana untuk berdiri dan melawan Akademi Dongzu dan orang-orang kuat kita di Dongzu sekarang?" Lin Bai melihat ke arah kepala klan Dewa Pedang dan berkata, "Jiwa dalam tubuhnya terlalu penting bagiku. Lebih penting dari Dongzu. Pria feminin dari klan Pluto terkekeh, lebih penting dari Dongzu. Haha, aku sangat penasaran, kalau begitu siapa jiwamu di tubuhnya?" Lin Bai mendengar ini tidak ada jawaban, "Kamu ingin mengeksekusi Zhao Yue, aku tidak peduli. Tetapi jika kamu ingin menghancurkan jiwanya bersama dengan tubuhnya, maka aku tidak setuju untuk itu."
Kepala keluarga Jiang tersenyum saat ini, kalau begitu saya ingin mengajukan pertanyaan, Putra Suci Lin Bai, jadi bagaimana jika Anda tidak setuju? Lin Bai mengangkat matanya dan menatap kepala keluarga Jiang, lalu menatap tajam ke arah pria feminin, Kaisar Penyihir Agung, Gu Daozi dan yang lainnya, dan terkekeh, kamu harus percaya, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Jika kamu bersikeras untuk menempatkan gadis ini sampai mati hari ini, maka di masa depan Dongsu akan mengantarkan musuh kuat yang 10 kali lebih menakutkan darinya. Musuh yang kuat ini adalah aku. Lin Bai He memandang orang-orang kuat di depannya dan berkata dengan dingin. Bai Xiao Xiao tampak sedikit kecewa saat mendengar ini. Bab 2649 setengah tahun. Kepala klan Dewa Pedang di domain pedang berkata dengan suara dingin, Tuan Lin Bai, apakah Anda mengancam kami? Pria feminin di domain Duan Hun berkata dengan suara dingin, nada yang sangat keras, Anda layak menjadi putra suci Akademi Dongzu. Benar-benar melanggar hukum. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan wajah dingin, beraninya seorang anak dengan mulut kuning berbicara omong kosong. Gu Daozi berkata dengan dingin, anak suci, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Lin Bai berkata dengan dingin, jika kamu tidak percaya, cobalah saja. Mari kita lihat apakah aku bisa menghancurkan Dongzu di masa depan. Kaisar Penyihir Agung menyeringai dan berkata dengan dingin, kamu ingin menghancurkan Dongzu, jadi aku akan datang dan menghancurkanmu sekarang untuk menghindari masalah di masa depan. Saat dia berbicara, kekuatan di tubuh Kaisar Penyihir Agung dia melonjak dengan liar dan memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Pada saat ini, meskipun Gu Daozi sudah menguasai tekniknya, dia tidak menghentikannya. Saat Kaisar Penyihir Agung memukul Lin Bai dengan telapak tangannya, dua sosok melintas dan muncul di depan Lin Bai, menghalangi kekuatan mengerikan dari telapak tangan ini untuk Lin Bai. Kaisar Penyihir Agung memandang kedua orang di depan Lin Bai dengan heran, dan berkata dengan dingin, Lan Yuanshan, Lan Yuanxing, apa maksud kalian berdua? Salah satu penganut Tao kuno tertegun dan memandang kedua orang itu. Lan Yuanshan yang pendiam memandang Kaisar Penyihir Agung dengan dingin saat ini dan berkata, jika kamu menyakitinya, klan Lan kami akan memiliki cukup alasan untuk berperang dengan dinasti Penyihir Agungmu. Lan Yuanxing terkekeh dan berkata, penyihir hebat Kaisar, saya menasihati Anda jangan impulsif. Kami dan saya juga mengikuti perintah pemimpin keluarga untuk memastikan keselamatan Tuan Muda Lin Bai. Kaisar Penyihir Agung tampak terkejut dan berkata dengan dingin, kepala Lan Klan, Lan Ling. Pada saat ini, Kaisar Penyihir Agung matanya menatap Gu Daozi. Gu Daozi berkata dengan dingin, Lan Yuanshan, Lan Yuanxing, kalian berdua, jangan membuat kesalahan, jika tidak, jangan salahkan sekte karena kejam. Wanita ini pasti akan dibunuh hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mata Gu Dao Hitomi berkata dengan suara yang sangat dingin. Bai Xiao Xiao melangkah maju saat ini dan berkata dengan dingin, saya juga setuju dengan kata-kata Lin Bai. Yang ingin kami eksekusi adalah Zhao Yue, bukan jiwa lain di tubuhnya. Karena Anda semua adalah ahli top di Dongzu, keduanya sangat kuat, jadi daripada berdebat di sini, mengapa tidak mencari cara untuk memisahkan kedua jiwa ini? Kata Bai Xiao Xiao. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, Bai Xiao Xiao, kamu berhak berbicara di sini. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemimpin Dongzu? Kaisar sebuah negara kecil di perbatasan berani membuat masalah di depan kita. Jika bukan karena kekacauan saat ini di Dongzu, di masa lalu, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Keluar dari sini. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin. Bai Xiao Xiao memandang Kaisar Penyihir Agung dengan dingin dan berkata, baru saja Zhao Yue mengatakan bahwa dinasti Penyihir Agung adalah seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Awalnya saya tidak mempercayainya, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Siapa yang lebih kuat? Penyihir Agung. Kepada siapa dinasti mengibaskan ekornya? Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin. Kaisar Penyihir Agung menjadi marah dan berteriak, Bai Xiao Xiao, apa yang kamu katakan? Jika kamu memiliki kemampuan, katakan sesuatu. Oke, berhenti berdebat. Gu Daozi meraung tidak senang saat ini. Kekuatan alam aspirasi menyebar dari Gu Dao. Kaisar Penyihir Agung dan Bai Xiao Xiao kemudian tutup mulut. Gu Daozi memandang Lin Bai dan berkata, Putra Suci Lin Bai, wanita ini pasti akan dibunuh hari ini. Jika tidak, bagaimana kita bisa meyakinkan begitu banyak prajurit Dongzu di sini? Lin Bai berkata, saya tidak bisa melihat darah di dalamnya tubuhnya. Shen Hun dan Zhao Yue ditakdirkan untuk mati bersama. Gu Daozi menghela nafas tak berdaya saat melihat sikap Lin Bai yang sangat keras.
Apalagi sekarang Lin Bai mendapat dukungan dari klan Lan, keputusan Gu Daozi sangatlah sulit. Lin Bai menambahkan pada saat ini, saya akan menemukan cara untuk memisahkan jiwa-jiwa di dalam tubuh mereka. Ketika saatnya tiba, jiwa Zhao Yue adalah milik Anda. Bagaimana menghadapinya, saya, Lin Bai, tidak akan pernah ikut campur. Tapi, sebelum aku memisahkan jiwa mereka, aku sama sekali tidak bisa membiarkan dia mati. Kata Lin Bai tegas. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, ini konyol. Tidakkah kamu pikir kamu tidak dapat menemukan jalan, maka kita harus menjaga orang berdosa abadi ini tetap hidup di dunia. Gu Daozi mendengar kata-kata Kaisar Penyihir Agung, miliknya matanya berbinar, dan dia berkata, baiklah, Putra Suci Lin Bai, karena kamu bertekad untuk tidak mengizinkan kami membunuh orang ini hari ini, aku dapat memberimu waktu setengah tahun. Dalam waktu setengah tahun, kamu harus menemukan cara untuk memisahkan jiwa. Jika setengah tahun kemudian, Anda masih belum memiliki cara untuk membuka kunci tubuhnya. Jika dia memiliki 2 jiwa, maka saya hanya dapat mengeksekusinya bersama dengan jiwa-jiwa di tubuhnya sesuai dengan keinginan sang prajurit Dongzu. Gu Daozi menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, setengah tahun. Lin Bai mengerutkan kening. Lin Bai tahu kali ini tidak cukup, tapi ini sudah merupakan konsesi dari Akademi Dongzu. Jika Lin Bai tidak setuju, dia mungkin akan kehilangan 3 bulan ini. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke, mari kita buat janji dalam setengah tahun. Saya pasti akan menemukan solusi dalam waktu setengah tahun. Gu Daozi tersenyum dan berkata, kalau begitu, itu kesepakatan. Saya dapat memberitahu Anda dulu, Akademi Dongsu tidak ada cara untuk memisahkan 2 jiwa ini di bangunan kuno dan modern keluarga Hegu. Jika ada cara seperti itu pasti teknik yang menantang surga, atau setingkat kaisar, atau bahkan setingkat dewa. Senjata ajaib. Ini adalah hanya ada sedikit hal yang tumbuh di benua kuno. Sengzi Lin Bai, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pemikiran pribadi apapun. Gu Daozi berkata dengan tulus. Lin Bai berkata, selama masih ada secercah harapan, saya tidak akan menyerah. Gu Dao tersenyum dan berkata, saya harap Putra Suci Lin Bai dapat menemukan jalan dalam waktu setengah tahun. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin pada saat ini, Tetua Gu Dao, Anda. Gu Daozi berkata, Kaisar Penyihir Agung, sekarang gadis ini ada di tangan kita, bagaimana cara membunuh? Bagaimana cara membunuh? Kapan harus membunuh? Bukankah itu semua masalah kata-kata kita? Kenapa terburu-buru? Lagi pula, kekacauan di Dongzu baru saja mereda, dan semua pejuang harus membangun kembali rumah mereka. Sekarang bukan waktunya untuk mengeksekusi wanita ini. Setahun. Gu Daozi berkata dengan tenang. Kaisar Penyihir Agung mengertakkan gigi dan berkata, tidak apa-apa mengeksekusi wanita ini setelah setengah tahun, tapi gadis ini harus dipenjara di wilayah Jianghai. Dia tidak boleh ditahan di Akademi Dongzu. Gu Daozi berkata dengan dingin. Kaisar Penyihir Agung, apa maksudmu? Apakah maksudmu aku, Akademi Dongzu, akan diam-diam membantu Lin Bai membantu gadis ini melarikan diri? Kaisar Penyihir Agung tersenyum dan berkata, Penatua Dao kuno, kamu baru saja mengatakannya. Lagi pula, Lin Bai sekarang adalah putra suci Akademi Dongzu, bagaimana saya bisa tahu apakah Akademi Dongzu memiliki belas kasihan? Gu Daozi memandang Lin Bai dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Lin Bai. Lin Bai tetap tinggal diam. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, di daerah Jianghai, dinasti Penyihir Agung kita memiliki penjara yang disebut Tahanan Long Yuan. Ada berkah formasi besar di dalamnya. Prajurit manapun yang masuk ke dalamnya itu akan budidayanya diblokir. Ini adalah tempat paling cocok untuk memenjarakan wanita ini. Selain itu, saya juga akan mengundang prajurit dari domain pedang, prajurit dari domain jiwa rusak, dan orang kuat dari Akademi Dongzu ke Jagalah Long Yuan bersama-sama. Kalau kamu bilang dinasti Penyihir Agungku tidak adil. Bagaimana? Tanya Kaisar Penyihir Agung. Bab 2650 Perpisahan. Kepala klan Dewa Pedang di domain pedang berkata, tidak apa-apa, domain pedang kami telah mengirim ahli untuk menjaga tahanan Long Yuan. Klan Pluto di domain akhir jiwa juga tersenyum dan berkata, oke, bagaimanapun, sekarang kita harus kembali ke domain pengiriman jiwa untuk menangani situasi keseluruhan. Yang paling tepat adalah mengeksekusi wanita ini setelah setengah tahun. Gu Daozi dari Akademi Dongzu berkata, kalau begitu, Gu Lianxing, Gu Tianxuan, Lan Yuanshan, Lan Yuanxing, Chen Xinghe, Kong Wu, Zhang Xifeng, Xi Ziliang, kalian semua bisa tinggal dan menonton Qilong Yuan bersama dengan orang-orang kuat dari alam lain.
Gu Tianxuan dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, kalau begitu karena kalian semua tidak keberatan, maka mari kita antar gadis ini ke tahanan Long Yuan. Wanita berambut putih itu terkekeh dan berkata, tidak perlu mengantarku, beritahu aku arah tahanan Long Yuan, aku akan melakukannya sendiri. Pergi. Wanita berambut putih itu tersenyum. Lin Bai berbalik untuk melihat wanita berambut putih, dengan ekspresi kompleks dan mata cekung. Wanita berambut putih itu menatap Lin Bai sambil tersenyum tipis, lalu memimpin tentara dinasti penyihir besar ke Qilong Yuan. Di wilayah Jianghai, Sekte Iblis bertempur, dan para prajurit Dongzu meraih kemenangan besar. Di daerah Jianghai, pesta perayaan berlangsung selama 3 hari 3 malam dan tidak berakhir. Baik dinasti penyihir agung maupun keluarga Jiang memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut orang-orang berkuasa. Dan Lin Bai dan yang lainnya juga pergi ke kota kekaisaran dinasti penyihir agung untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu. 3 hari kemudian, Lin Bai berdiri di istana di kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Bai Xiao Xiao berjalan perlahan saat ini dan berdiri di samping Lin Bai, diam. Lin Bai memandang cakrawala dalam diam. Apakah kamu menyalahkanku? Bai Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah. Lin Bai menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, tidak. Bai Xiao Xiao terdiam. Lin Bai menghela nafas pelan, jika kami menempatkan diri pada posisimu, aku tidak akan bisa memberitahumu. Masalah ini terlalu aneh. Bai Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, 10 formasi Yin dan yang terbalik di Gunung Wanda menyatukan jiwa Zhao Yue dan Nona Ye Suxin. Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga. Sebenarnya, ketika Anda kembali ke alam 10.000 kerajaan terakhir kali, Anda mengatakan bahwa Nona Ye Suxin tubuh fisiknya menghilang, dan kemudian saya menemukan jejak Sekte Iblis. Saya pernah pergi mencari Nona Ye Suxin, tetapi saya menemukan bahwa dia bukan lagi orang yang Anda kenal. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahu Anda katakan padaku. Bai Xiao Xiao berkata dengan canggung. Saya mengerti. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, sekarang masih ada setengah tahun. Dalam setengah tahun, bahkan jika saya melakukan perjalanan ke seluruh benua kuno, saya akan menemukan cara untuk memisahkan jiwa. Bai Xiao Xiao berkata, saya akan kembali setelah wilayah 10.000 kerajaan. Saya juga akan mencari buku-buku kuno dari 5 sekte racun, berharap mendapatkan solusi dari buku-buku kuno. Lin Bai mengangguk sedikit. Keduanya terdiam lama. Bai Xiao Xiao berkata, Lin Bai, saya akan kembali ke wilayah 10.000 kerajaan. Chu Jiangliu telah memimpin pasukan untuk menjemput saya. Lin Bai berkata, jika Anda ingin membagi dunia menjadi 3 bagian, Anda harus secara alami kembali ke wilayah 10.000 kerajaan untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Sayangnya, sekarang kamu begitu sibuk dengan masalah sepele, aku khawatir aku tidak bisa banyak membantumu sekarang. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, tidak, jika kamu menjaga dirimu dengan baik, kamu telah banyak membantuku. Lin Bai bertanya, di sana, di domain ke-180 di sudut selatan, apakah ada orang yang apakah ini sulit? Bai Xiao Xiao mengguncangnya kepala dan berkata, sudah diatur. Lin Bai berkata, sekarang hanya ada satu dinasti penyihir besar di antara 10 dinasti besar, dan Anda juga telah melihat bahwa kaisar dinasti penyihir besar adalah penjahat yang berbahaya. Bung, kamu harus lebih berhati-hati dengan orang ini. Bai Xiao Xiao terkekeh dan berkata, tidak masalah, aku sudah membuat persiapan untuk menantang dinasti penyihir agung. Lin Bai berkata, saya merasa lega saat melihat Anda terlihat begitu percaya diri. Bai Xiao Xiao tersenyum. Keduanya berdiri bersama seperti biasa sepanjang pagi. Pada siang hari, Lin Bai mengirim Bai Xiao Xiao pergi dari kota kekaisaran dinasti penyihir agung. Di luar kota kekaisaran, Chu Jiangliu memimpin pasukan keluarga Chu untuk menyambut mereka. Bai Xiao Xiao naik ke singgasana naga dan menghilang di cakrawala bersama pasukan keluarga Chu. Dan Lin Bai juga kembali ke kota kekaisaran. Dalam perjalanan Bai Xiao Xiao kembali ke wilayah 10.000 kerajaan, Chu Jiangliu datang ke sisi Bai Xiao Xiao, mengepalkan tinjunya dan bertanya, Yang Mulia, Kaisar Xiao, Tuan Pedang, apakah dia baik-baik saja? Bai Xiao Xiao berkata, tidak apa-apa. Kata Chu Jiangliu. Dia menarik napas panjang dan berkata sambil tersenyum, saya pikir Tuan Pedang tidak akan mampu menanggungnya. Bai Xiao Xiao tersenyum pahit dan berkata, Chu Jiangliu, kamu dan Tuan Pedang pernah dekat teman hidup dan mati. Anda harus memahami bahwa Tuan Pedang ada darah dan air mata di sepanjang jalan, rasa sakit dan siksaan yang dia alami sepanjang jalan, dan dia kehilangan terlalu banyak barang di sepanjang jalan.
Dia awalnya tidak punya apa-apa, tapi apa kalau tidak, bisakah dia kalah sekarang? Bai Xiao-xiao merasa sedikit kasihan pada Lin Putih. Chu Jiangliu mengangguk dalam diam, mengingat kehidupan Lin Bai di dalam hatinya, dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Bai Xiao-xiao berkata, setelah kita kembali, kita harus mengatur ulang persenjataan kita. Dalam setengah tahun, kita, Kerajaan Shenwu, mungkin akan menghadapi pertempuran sengit untuk dilawan. Chu Jiangliu bertanya dengan rasa ingin tahu, akan ada pertempuran sengit di setengah setahun. Siapa musuh kita? Apakah itu dinasti penyihir agung? Bai Xiao-xiao berkata, dalam setengah tahun, musuh kerajaan Shenwu mungkin adalah prajurit seluruh Dongzhou. Bai Xiao-xiao wajahnya menjadi gelap dan dia berbisik. Mendengar ini, Chu Jiangliu menatap Bai Xiao-xiao dengan ekspresi ngeri. Tentara kerajaan Shenwu pergi dan meninggalkan wilayah Jianghai, kota kekaisaran dinasti penyihir agung, saat larut malam. Perjamuan perayaan di kota kekaisaran belum berakhir, dan suara kegembiraan terdengar di jalanan. Saat ini, Lan Yuxin datang ke istana Lin Bai. Dalam kegelapan, Lan Yuxin melihat Lin Bai berdiri di depan jendela. Meski dia hanya melihat punggung Lin Bai, Lan Yuxin bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Lin Bai. Lan Jadehar. Lin Bai berteriak dengan suara rendah. Dalam kegelapan, Lan Yuxin berjalan ke arah Lin Bai dan berkata tanpa ekspresi, aku ingin tahu masa lalumu. Lin Bai tersenyum dan berkata, mengapa? Lan Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada alasan, aku hanya ingin tahu, aku ingin tahu segalanya tentangmu, aku tahu seperti apa masa lalumu. Aku ingin tahu apa yang kamu alami. Aku ingin tahu seberapa besar rasa sakit yang ada di hatimu. Aku ingin tahu, kamu apa hubunganmu dengannya? Dia layak jika kamu menentang prajurit Dongzhou dan melindunginya. Aku ingin tahu semua ini. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan serius dan bertanya dengan tegas. Lin Bai berkata, jika kamu ingin mendengar sebuah cerita, maafkan aku tidak tega menceritakannya padamu sekarang. Mendengar penolakan Lin Bai untuk berbicara, Lan Yuxin terdiam. Keduanya berdiri diam untuk waktu yang lama. Lan Yuxin berbalik dan pergi, berkata, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan tahu. Setelah mengatakan itu, Lan Yuxin meninggalkan istana Lin Bai dan meninggalkan wilayah Jianghai. Keberadaan tidak dikenal. Keesokan harinya, fajar, Lin Bai keluar dari istana dan pergi ke kediaman Mo Qing. Kali ini Mo Qing datang jauh-jauh dari Nanzhou untuk membantu Dongzhou, Lin Bai masih mengingat kebaikan ini. Oleh karena itu, sebelum Lin Bai meninggalkan wilayah Jianghai, dia harus bertemu Mo Qing.